tidak ada pelanggaran dari pemain Arsenal. David De Gea terinjak oleh temannya sendiri yaitu Fred. Jadi dalam kasus ini gol Arsenal sah. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas pertandingan tadi malam, yaitu ketika Manchester United menghadapi Arsenal di Old Trafford. Seperti yang kita tahu, dalam 4 pertandingan Premier League terakhir, MU tidak pernah menang melawan Arsenal. Tentunya ini menjadi sebuah gengsi tersendiri karena dua klub ini boleh dibilang menjadi rival ya sejak Liga Inggris berubah era menjadi EPL gitu. Nah, untuk pertandingan tadi, pertandingan cukup berjalan menarik seperti biasa. Dan sedikit informasi, ini merupakan pertandingan terakhir Michael Carrick bersama Manchester United. Jadi Ralf Rangnick akan segera menangani MU di pertandingan berikutnya. Jadi pertandingan melawan Arsenal merupakan pertandingan terakhir sekaligus laga perpisahan Carrick bersama Manchester United setelah 15 tahun Carrick di Old Trafford, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih ataupun asisten pelatih. Nah, pertandingan tadi seperti biasa Carrick starting 11-nya tidak jauh berbeda dengan melawan Villarreal ya. Tapi kali ini berbeda dengan melawan Chelsea. Kali ini mereka menurunkan 2 gelandang bertahan saja. Carrick menurunkan Scott McTominay dan Fred, sementara di gelandang serang seperti biasa Bruno Fernandes, dan kembali menurunkan Cristiano Ronaldo sebagai starter. Sementara Arsenal tidak jauh berbeda. Dan seperti kita tahu, di pertandingan ini semua mata atau semua kamera tertuju pada Fred. Fred yang di akhir pertandingan ini menjadi man of the match, yaitu dengan menciptakan assist, dan juga Fred dilanggar oleh pemain Arsenal dan menghasilkan penalti Cristiano Ronaldo. Nah, tapi yang menjadi sorotan sebenarnya bukan Frednya ya, tapi ketika Fred menendang kaki David De Gea sehingga David De Gea terkapar di lapangan, lalu Emil Smith Rowe memanfaatkannya menjadi gol ya. Ini sempat menjadi kontroversi di warganet ya, di kalangan netizen. Kenapa akhirnya wasit memutuskan untuk mensahkan gol ini? Oke, kita lihat. Coba teman-teman kembali lagi lihat tayangan ulangnya di YouTube, replaynya di YouTube. Memang sekilas kita melihat bahwa itu ada pelanggaran dan wasit pun sempat menganulir gol tersebut ya. Namun setelah mendengar konfirmasi dari VAR, dan ternyata tidak ada pelanggaran dari pemain Arsenal. Jadi tidak ada pelanggaran dari pemain Arsenal. David De Gea terinjak oleh temannya sendiri yaitu Fred. Jadi dalam kasus ini gol Arsenal sah karena David De Gea tidak dilanggar oleh pemain Arsenal. Adapun yang menjadi protes pemain MU yaitu Emil Smith Rowe dianggap tidak sportif lah. Dia dianggap tidak etis lah, secara etika kurang baik karena David De Gea sedang terkapar, lalu dia tetap menendang bola ke arah gawang yang kosong. Tapi kalau menurut saya sih posisinya kan itu kurang jelas ya. Jadi David De Gea terkapar sementara di depan pemainnya banyak kerumunan pemain Arsenal dan mungkin Emil Smith Rowe juga tidak menyadari, dan mungkin Emil Smith Rowe pun sadar bahwa itu pelanggarannya bukan oleh pemain Arsenal. Jadi kalau istilahnya ini play on lah, play on. Kalau mungkin kejadiannya di tengah lapangan ini play on. Jadi akhirnya wasit pun mensahkan gol itu ya, berarti memang jarang terjadi sih ini kejadian seperti ini, tapi wasit sudah mensahkan gol dan memang terbukti tidak ada pelanggaran dari pemain Arsenal. Nah, yang menarik dari 3 pertandingan MU di bawah Carrick tanpa kekalahan, 2 kemenangan dan 1 kali seri, permainan MU jauh lebih baik. Mereka lebih terorganisir, lini belakang mereka sangat disiplin, lini tengah mereka sangat bagus, terutama Fred. Sejak ditangani Carrick, Fred ini menjelma menjadi gelandang yang sangat bagus ya. Fred ini memang kan dikenal gelandang yang memiliki etos kerja yang bagus.
Sejak ditangani Ole pun etos kerjanya bagus, tapi ketika itu etos kerja yang bagus tapi tidak diiringi dengan efektivitas dan kecerdasan. Nah, tapi di pertandingan tadi benar-benar menjadi malamnya Fred. Bagaimana tidak, Fred memberikan satu asis indah, asis yang mirip-mirip Lionel Messi lah gitu ke Bruno Fernandes gitu kan. Nah, yang kedua, Fred juga dilanggar oleh pemain Arsenal sehingga menghasilkan penalti untuk Cristiano Ronaldo. Lalu juga dia memblok tendangan Bukayo Saka, ya itu krusial banget. Kalau nggak salah itu di menit-menit akhir, Bukayo Saka memiliki banyak space di kotak penalti MU, tapi ketika dia shoot, Fred memblok tendangan Saka. Kemudian juga dia beberapa kali mengintercept serangan-serangan lawan, dan beberapa kali juga dia dengan ciamik merebut bola atau merebut umpan-umpan yang disodorkan pemain Arsenal. Dan secara teamwork juga MU lebih bagus di tangan Carrick ya. Jadi terlihat sekali bagaimana MU ini lebih rapi. MU secara motivasi kayaknya gimana ya? Di zaman Ole itu kayak gak mau menang, terutama lawan Watford tuh kayak gak mau menang gitu. Tapi ketika melihat pertandingan tadi malam, ngototnya dapet. Ketika diserang juga nggak panik, santai. Ketika menyerang juga berbahaya, sangat efektif dalam menyerang. Jadi teamworknya ini bagus ya. Yang menarik mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa mungkin Carrick ini lebih paham ruang ganti MU. Carrick lebih paham psikologis pemain. Carrick juga mungkin lebih dihormati ya, karena di zaman Ole, terutama di pertandingan terakhir, itu seperti pemain-pemain MU seperti tidak mau menang. Itu sih yang saya lihat, pemain MU tidak ada motivasi untuk memenangkan pertandingan, atau mungkin ada sabotase terhadap Ole agar Ole dipecat. Kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas tiga pertandingan ini Carrick mengubah wajah MU. Carrick membawa MU menunjukkan kembali jati dirinya. Dan Carrick juga menguasai ruang ganti. Carrick menguasai psikologis para pemain, karena selain faktor teknik, faktor lain-lain, faktor psikologis juga penting. Karena jika psikologis pemain itu buruk, atau misal kasarnya lah, ibaratnya udah gak mood main lah gitu, itu akan berpengaruh tentu saja terhadap di lapangan. Dengan demikian, ketika psikologis para pemain MU drop, teknik pemain sebagus apapun tidak akan terlihat tentunya. Dan juga selain karena taktik Carrick yang lebih bagus, pemain-pemain Arsenal juga beberapa kali terlihat tidak fokus, terutama di gol Bruno Fernandes itu Ben White telat menutup Fred ya, yang mengirimkan assist ke Bruno Fernandes. Dan juga Cristiano Ronaldo ini tadi malam mencetak 2 gol, itu artinya menjadi gol ke-801 Ronaldo di seluruh kompetisi selama karirnya. Di Sporting Lisbon, di Portugal, di MU, di Real Madrid, dan di Juventus. Dan Cristiano Ronaldo terbukti masih menjadi salah satu penyerang terbaik dunia. Positioningnya, timingnya masih bagus ya. Mungkin yang agak kurang sih dia kurang ngepress aja ya, tapi di pertandingan tadi cukup bagus, dia beberapa kali turun. Ini menjadi aura positif. Dan next ketika menghadapi Crystal Palace, MU sudah ditangani oleh Rangnick ya. Mudah-mudahan MU menjadi lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Oke, sekian, kembali lagi nanti di episode Kacamata Bola berikutnya, dan salam olahraga.